kenapa kita bisa membangun peradaban yang jauh lebih baik. Ada prinsip-prinsip yang tidak akan berubah, tetapi ada perilaku yang bisa berubah. Prinsip-prinsip yang tidak bisa berubah adalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah muamalah kita, cara kita bersikap kepada orang lain. Tetapi berubah yang kita maksudkan adalah bagaimana melakukan adjustment terhadap dunia yang terus berubah, terhadap teknologi, informasi, dan temuan-temuan perubahan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ternilai harganya, dari kita bangun di pagi hari hingga kita terlelap di malam hari. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan sempurna seluruh umat manusia, karena beliaulah yang telah membimbing kita hingga kita berada pada dunia ini menjadi umat yang terbaik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan dua hal. Yang pertama, apa sebenarnya tantangan yang kita hadapi dan terus berubah seiring waktu. Dan yang kedua, bagaimana kita bersikap selaku umat Rasulullah dan umat yang beriman. Jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia Allah. Di antara yang sangat ditakuti oleh manusia dalam hidupnya adalah ujian. Di antara berbagai macam ujian, terdapat beberapa ujian yang akan terus dihadapi oleh manusia, dan ini akan terus menjadi ketakutan. Yang pertama, ketakutan akan keamanan, seperti peperangan, konflik, dan juga bentuk-bentuk serangan terhadap keamanan lainnya. Dan yang kedua adalah ketakutan akan kelaparan, kemiskinan, tidak mampu untuk terus bertahan hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa kekhawatiran ini akan menjadi ujian. Sedikit ujian yang disampaikan oleh Allah bagi semua umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam hal ini, Allah telah menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa siapapun di dunia ini
baik miskin ataupun kaya, dia tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, bahkan di dunia yang lebih besar ini, kita akan melihat dua hal ini menjadi fenomena yang dihadapkan pada kita semua. Peperangan dan konflik misalnya. Tahun lalu, di akhir tahun 2023, konflik yang terjadi di Israel Palestina kembali memanas. Dalam konflik yang berselang beberapa bulan telah memakan korban jiwa lebih dari 45.000. Ini di luar dari masyarakat Gaza yang terdampak baik hartanya maupun ketenangan jiwanya. Bahkan di tahun sebelumnya, di tahun 2022, konflik di bagian Eropa meletus ketika Rusia menyerang Ukraina di tahun 2022. Bahkan dalam peperangan tersebut, konflik jatuh jauh lebih besar, di atas 100.000 jiwa. Sementara itu, fenomena kemiskinan dan kelaparan juga terus terjadi. Total penduduk dunia saat ini 8 miliar jiwa. Masyarakat Indonesia 280 juta kurang lebih. Jadi di antara 8 miliar tersebut terdapat kurang lebih 700 juta orang yang berada di garis kemiskinan ekstrim, atau dalam hitung-hitungan PBB, orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim ini hidup di bawah 2,15 dolar atau 30.000 per hari. Dan ini kita masih temukan di berbagai belahan dunia, termasuk dalam masyarakat kita. Namun demikian, di antara ketakutan-ketakutan itu, kabar baiknya adalah bahwa seiring waktu kehidupan umat manusia terus membaik, terus mengalami perbaikan. Dalam hal peperangan misalnya, konflik yang terjadi meskipun tetap terjadi berbagai belahan dunia, tetapi secara umum tren menunjukkan bahwa konflik terus menurun. Di tahun 1950-an, konflik terbuka seperti ini memakan korban jiwa lebih dari jutaan umat manusia. Kita sadar saat itu terjadi perang dunia kedua dan dilanjutkan oleh perang dingin. Tahun 70-an, meskipun peperangan sudah mulai berkurang, tetapi korban jiwa masih di atas 1 juta per tahun. Saat ini kalau kita lihat, korban jiwa per tahun telah turun di bawah 100.000. Sehingga kalau kita lihat trennya secara gradual, kita sebenarnya hidup dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Terkait dengan kemiskinan, tingkat kemiskinan juga demikian. Di tahun 1950-an, 75% masyarakat di dunia ini hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Turun ke angka 10% di tahun 1970-an. Maaf, di tahun 2010. Saat ini, per tahun ini, angka kemiskinan di bawah 8%. Dan diprediksi 10-20 tahun yang akan datang, angka kemiskinan dunia akan turun di bawah 5%. Namun dua fenomena ini akan terus menghantui umat manusia, sehingga kita sebagai umat yang beriman dipandang sebagai umat terbaik di dunia ini, perlu untuk bersikap secara baik. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi 3 nilai yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya. Ada 3 hal yang saya sebut sebagai 3B. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, berkemajuan. Dan yang ketiga adalah berubah. Bersyukur, kita tahu semua bahwa ini salah satu nilai yang harus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baru merasakan bersyukur ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang di lingkungan kita, untuk membandingkan.
Kalau kita lihat masyarakat di sekitar kita, maka apa yang kita alami di Indonesia ini sebenarnya sangat jauh lebih baik daripada apa yang dialami oleh masyarakat di luar kita. Dari 195 negara di dunia ini, kita bisa sampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang sangat damai. Karena kita berada di sebuah kawasan yang namanya Asia Tenggara, di mana 10 negara di sekitar kita membentuk organisasi yang namanya ASEAN, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Asosiasi Negara-Negara di Asia Tenggara. Sejak tahun 1967 kita bersepakat bahwa tidak boleh satupun negara di kawasan ini berkonflik satu sama lainnya, menyerang satu sama lainnya. Dan ini merupakan sebuah keberkahan, karena kalau kita bandingkan di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lainnya, kita boleh sebut di negara Amerika Utara dan Amerika Selatan misalnya, konflik terus terjadi. Di negara-negara di kawasan Afrika juga konflik dan kelaparan terjadi. Bahkan di negara-negara Eropa yang disebut sebagai kawasan paling maju di dunia, kita melihat konflik terus terjadi. Kawasan yang dipandang paling aman di dunia saat ini adalah kawasan Asia Tenggara. Begitu juga pertumbuhan ekonominya. Saat ini Indonesia dan 9 negara tetangga lainnya dipandang sebagai kawasan yang paling produktif tingkat pembangunan ekonominya. Sehingga negara-negara dunia yang lainnya seperti Amerika Serikat, Cina dan Eropa berbondong-bondong datang ke kawasan Asia Tenggara untuk melakukan investasi. Kenapa? Karena kawasan ini dipandang sebagai kawasan paling aman dan paling tumbuh dengan sangat progresif. Nah, Indonesia berada di antara negara tersebut dan merupakan negara terbesar. Karena itu bersyukur kita berada di kawasan yang paling damai. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi misalnya, setiap tahunnya ekonomi kita tumbuh di atas 5%. Kita boleh memflashback ke belakang 10 tahun lalu, orang Indonesia hidup rata-rata per bulan sebesar 4,7 juta per bulan. Per hari ini masyarakat Indonesia terus naik dan tumbuh di angka 6,7 juta per bulan. Meskipun pertumbuhannya kecil, tetapi kita melihat pertumbuhan ini mengalami perbaikan terus-menerus. Yang kedua, selain kita bersyukur, penting untuk kita menanamkan sikap berkemajuan. Bagi kita warga Persyarikatan Muhammadiyah sangat familiar dengan kata berkemajuan ini. Tetapi semangat ini harus kita tanamkan bahkan di tingkat individu dan keluarga. Meskipun Persyarikatan Muhammadiyah menanamkan semangat berkemajuan dalam tingkat organisasi, tetapi kita sebagai masyarakat umum, sebagai individu, semangat berkemajuan ini penting untuk kita tanamkan. Di antara aspek berkemajuan ini adalah memiliki mindset untuk maju dan progres ke depannya. Tidak ada masyarakat di dunia ini yang bisa maju tingkat peradabannya, ekonominya, politiknya, stabilitas, dan lain-lain kalau mindset berkemajuan tidak ada dalam masyarakat tersebut. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Masyarakat itu diberikan kesempatan untuk memiliki semangat kemajuan, untuk mengubah nasibnya. Kenapa? Karena merekalah nasib ada di tangan mereka untuk maju. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi semangat berkemajuan ini kalau kita lihat hadir di tengah-tengah kita. Tidak ada yang membayangkan organisasi yang lahir di tahun 1912 bisa memiliki universitas semegah ini. Universitas Aisyah Yogyakarta di antara 164 perguruan tinggi lainnya. Dan di antara ribuan sekolah dasar menengah atas yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Tidak ada yang bisa membayangkan ekonomi umat didorong oleh unit-unit usaha kecil dan digerakkan oleh ibu-ibu Aisyah misalnya. Itu semua didorong oleh semangat berkemajuan.
Karena itu salah satu sikap menghadapi berbagai persoalan dunia adalah semangat berkemajuan ini harus hadir di tingkat individu dan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah semangat untuk berubah. Dunia ini akan terus berubah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak akan dunia ini akan berjalan stagnan. Kenapa? Karena akan selalu ada orang di pelosok dunia yang akan terus bergerak dengan inovasi, dengan temuan-temuan, dengan perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuannya. Kalau kita tidak memiliki semangat berubah, maka kita akan berada pada titik yang sama. Semangat berubah inilah yang akan menentukan apakah kita akan menjadi bangsa yang maju, apakah kita akan menjadi umat muslim yang lebih baik daripada umat-umat lainnya. Semangat berubah inilah yang menentukan kenapa kita bisa membangun peradaban yang jauh lebih baik. Ada prinsip-prinsip yang tidak akan berubah, tetapi ada perilaku yang bisa berubah. Prinsip-prinsip yang tidak bisa berubah adalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah muamalah kita, cara kita bersikap kepada orang lain. Tetapi berubah yang kita maksudkan adalah bagaimana melakukan adjustment terhadap dunia yang terus berubah, terhadap teknologi, informasi, dan temuan-temuan perubahan yang lainnya. Jika tiga hal ini bisa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan terus maju mendorong umat muslim di Indonesia pada khususnya akan menjadi umat yang terus maju dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, izinkan saya menyimpulkan beberapa pandangan yang kita hadapi sehari-hari. Bahwa kedepannya dalam prediksi banyak pengamat dan peneliti, tantangan akan keamanan ini akan terus kita hadapi. Konflik terbuka, keamanan, rasa takut terhadap sesuatu akan terus ada dalam kehidupan manusia. Begitu juga ujian akan kelaparan, akan kemiskinan akan terus ada di dunia ini. Karena itu sikap kita yang terbaik sebagai seorang mukmin adalah terus bersyukur apa yang kita hadapi, apa yang kita alami dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesyukuran itu kita penting untuk membangun semangat kemajuan, karena itulah yang akan mendorong kita untuk terus menghadapi berbagai perkembangan dunia ini. Selain itu, kita juga penting untuk melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang akan terus hadir di dalam diri kita dan lingkungan kita. Meskipun kita akan berada pada posisi yang sama, tetapi akan ada perubahan-perubahan yang akan terus hadir dilakukan oleh berbagai orang, termasuk kita sebagai umat manusia yang dipandang sebagai umat yang paling maju di dunia ini. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga kita akan terus diantar sebagai umat terbaik dan digolongkan menjadi umat-umat yang diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة